C dan D itu jumlahnya jadi berapa? Kalau Elizabeth berapa? Elizabeth? Jumlahnya sepertinya 64 Pak, kelas C sama D. 64 ya. Berarti masih kurang 7 ya. 7 orang. 7 orang. Ada yang minta izin enggak barangkali? Mutia kelas C-nya, kelas D-nya ada yang minta izin enggak? Mutia? Si pennya yoga Pak, mungkin kalau izin ke yoga, ada nggak yoga? 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 Iya Pak, mohon maaf kalau untuk sampai waktu ini belum ada yang izin ke saya Pak. Belum ada izin ya. Tapi dari listnya anggotanya sudah lengkap. Siapa? Elizabeth, tolong Elizabeth dengan lihat ini anggotanya yang belum lengkap. Jadi hari ini saya fokus pada kisi-kisi untuk ujian akhir semester ya. Dan perkuliahan yang ketujuh saya sudah berikan ya dalam bentuk PowerPoint dan video. Nanti tinggal dibaca saja. Dan pada hari ini saya fokus pada tanya jawab, diskusi tentang perkuliahan dari 1 sampai ke 7 hari ini. Nah, di kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan bahwa perkuliahan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu dosen yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran, proses pembelajaran, kualitas pembelajaran, output dan outcome dari proses pembelajaran ini, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab saya. Nah, adapun di kelas 6D itu pada saat kelas kecil yang mengajar adalah Ibu Naila ya. Dan saya juga sudah minta pada Bu Naila agar memberikan kuliah sesuai dengan apa yang saya berikan dalam bentuk format PPT dan video YouTube. Nah, jika Bu Naila ada memberikan sesuatu di luar itu, silakan untuk memperkaya, ya, proses pembelajaran. Nah, namun tanggung jawab itu ada di saya. Nah, untuk itu supaya berkeadilan, maka seyogyanya saya yang memberi penilaian, karena saya yang bertanggung jawab. Jadi semua tugas yang diberikan oleh Bu Naila kepada mahasiswa kelas D itu supaya mahasiswa melaporkan ke saya melalui chatting di grup WA yang sudah dibuat oleh Mutia tadi ya. Seharusnya Yoga yang harusnya buat ya. Nah, jadi nanti Yoga diimbau seluruh anggota kelasnya untuk melaporkan ulang bila ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Naila, ya, kemudian diposting di grup WA. Nah, dokumennya itu agar dapat terbaca oleh saya. Dokumennya itu tercantum nama dulu, nama lengkap, nama, kemudian nomor
induk. Jadi di dokumen itu terlihat jelas, ya, terlihat jelas. Oh, ini dari yoga sekian, ya. Kalau apa sudah ada tugas yang diberikan oleh Bu Naila kemudian sudah dilaporkan ke e-learning, atau sudah dilaporkan ke Bu Naila? Jika sudah, berarti kan itu harus diberi nilai. Nah, yang akan menilai adalah saya, itu supaya dilaporkan kepada saya. Nah, apabila ada mahasiswa yang tidak melaporkan, berarti nanti nilainya nggak ada. Karena yang memberi nilai adalah saya. Ya, yoga ya, nanti disampaikan pada teman-teman yang barangkali pada hari ini nggak masuk. Jadi, kesimpulan pengadministrasian, ya, tanggung jawab akademis dan tanggung jawab administrasi akademiknya, pengelolaan mata pelajaran PEMDAL itu adalah saya. Jadi Bu Naila hanya mengajar dan saya berikan kebebasan pada Bu Naila memberikan pelajaran di luar apa yang saya berikan. Nah, tolok ukur ujinya adalah materi yang saya berikan, bukan materi yang diberikan oleh Bu Naila. Karena materi yang diberikan oleh Bu Naila itu tidak didapat oleh kelas 6C, ya, grupnya Elizabeth. Demikian ya. Nah, sekarang coba dibuka PowerPoint kuliah pertama. Di bagian akhirnya ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa? Kuliah pertama itu adalah topiknya masalah kemudian dasar hukum dan kebijakan lingkungan. Nah, di bagian akhirnya itu ada tugas mandiri 1, ya, pada halaman ke-18. Jelaskan dengan sebuah kasus atau case study, contoh kegiatan atau proyek yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Ya, sebagaimana 9 kriteria. Nah, jawaban ditulis dalam format PPT. Itu sudah dibikin nggak? Kalau kelas D tidak ditugaskan, Pak. Kelas D tidak ditugaskan. Tapi sudah, kalau belum ditugaskan, saya beri kesempatan untuk membuat. Ya, silakan nanti dikumpulkan. Itu kan tidak lama ya. Contohnya 9 kriteria dampak penting itu. Suruh datang rapat nanti ke Pak Hendri kalau bisa. Sekalian malah keluar duluan Pak. Bisa baru kaget. Kok terima? Bukan luar biasa. Itu ya. Tapi diam-diam aja, Bobin kan nggak suka.
Mohon sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tugas tadi yang belum diberikan, jadi pada halaman terakhir ya, halaman 18 ya, PowerPoint kuliah pertama berisi tugas mandiri. Bisa dilihat ya. Nah, nanti dikerjakan dan dikirim ke grup WA. Ya. Nah, begitu juga dengan kelompok kelas 6C, Elizabeth dan kawan-kawan. Ya, itu dibuat, dilaporkan. Melaporkannya ke grup WA. Ya. Nah, kemudian nanti ditelusuri perkuliahan kedua, ketiga, dan sampai sekarang. Ya, di dalamnya itu ada tugas proyek. Nah, tugas proyek, kalau tugas proyeknya itu dikirim ke e-learning. Sudah saya tempatkan. Saya sudah buatkan tempatnya. Ya. Yoga, untuk tugas proyek itu ada di pertemuan keberapa? Saya lupa. Pertemuan kemarin Pak, pertemuan 6. Oh, pertemuan 6. Ya, pertemuan ke-6. Atau ya, mata pelajaran pertemuan ke-6. Itu ada proyek. Proyek itu harus diselesaikan selama 24 jam. 2 kali 24 jam. 2 minggu ya. 2 minggu. Saya nggak salah 2 minggu. Nah, oleh karena kelas 6D baru hari ini tahu, maka saya beri waktu juga sama selama 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu berarti setelah UTS ya. Setelah UTS ya. Jadi nanti setelah UTS malam harinya, mungkin UTS-nya siang itu Mbak ya. UTS sesuai dengan jadwal kuliah ya. Jam 11. Selesai jam 1. Nah, nanti malam harinya dikirim. Tapi ngirimnya ke e-learning. Ya. Di e-learningnya saya sudah buat. Cuman saya enggak yakin apakah yang kelas D bisa melihat gitu tempatnya.
Karena saya tidak bisa membuka, misalnya absensinya kelas D itu saya nggak bisa buka. Karena itu bagiannya Bu Naila gitu. Nah, kalau seandainya nanti nggak kelihatan, cepat dilaporkan ke saya, ya Yoga ya. Atau proyeknya itu dikirim ke grup WA. Nah, tugas yang ke hari ke-6 itu isinya adalah proyek. Jadi proyek itu mau ngisi apa? Proyek AMDAL, kegiatan apa saja gitu. Misalnya ada jalan tol, nah AMDAL-nya seperti apa? Mulai dari prakonstruksi, kemudian kegiatan konstruksi, sampai kegiatan operasional proyek tersebut. Bagaimana menentukan dampak penting ya proyeknya itu, yang kuliah ke-6. Ini Pak, disuruh menganalisis dengan matriks yang ada, terus kemarin kalau kata Bapak, disuruh ngelampirin gambar-gambar kegiatan dari proyek itu Pak. Betul. Mutia dan Yoga, CS, dan teman-teman, itu bisa melihat mata pelajarannya yang mata pelajaran minggu lalu? Bisa Pak. Kemarin juga mungkin tugasnya sama sih Pak, cuman bedanya kita per kelompok yang sudah dibuat Pak, jadi bukan 3 kelompok itu Pak. Iya, per kelompok. Jadi ya memang kelompoknya saya serahkan kepada mahasiswa yang menentukan. Tidak mesti harus 3 orang per kelompok. Saya serahkan pada mahasiswa merdeka untuk membentuknya. Oke, kalau gitu sudah paham ya. Nah, tugas proyek itu di-upload nanti ke e-learning. Jika tidak bisa di-upload ke e-learning, nanti dikirim ke grup WA. Ya. Mohon maaf Pak ya. Ya. Izin menanggapi, kalau untuk kelas D kemarin yang tugas proyek atau tugas kelompok yang matriks AMDAL itu sudah dikumpulkan ke e-learning Pak. Oh, sudah dikumpulkan? Iya Pak. Di e-learning ya? Iya, karena deadline-nya memang hanya seminggu doang Pak. Minggu. Yang kegiatan hari minggu pertama itu ya? Kalau untuk yang pertemuan ke-6 doang Pak, yang tugas kelompok. Oh, yang ke-6? Iya Pak, yang matriks. Oh, berarti yang ke-6. Ya, artinya itu pengisian matriks itulah yang saya sebut sebagai tugas proyek. Ya, berarti itu sudah dilaksanakan. Sudah ada di e-learning. Saya nggak tahu, nanti saya juga akan mengecek. Saya nggak tahu apakah sudah saya bisa mengecek atau enggak gitu. Takutnya dikunci oleh Bu Nailanya. Atau nanti diinformasikan ke Bu Naila, Bu nanti tolong dibuka kalau tugasnya itu dikunci gitu ya, supaya Pak Rida bisa menilai gitu. Ya, Yoga. Nanti disampaikan ke Bu Naila, Bu, apakah tugas proyek yang terakhir yang sudah disetorkan oleh mahasiswa ke e-learning, kemudian Pak Ridanya kalau bisa melihat gitu, ya, mengakses untuk diberikan penilaian gitu, ya, tolong sampaikan itu. Nah, lalu kaitannya dengan materi UTS itu akan ditanya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam perkuliahan 1 sampai 6. Jadi termasuk yang matrik itu tadi. Jadi intinya pertanyaan
di UTS itu menyangkut pertanyaan yang sudah ada di dalam materi kuliah dalam bentuk PowerPoint. Oke, selanjutnya saya persilakan mahasiswa untuk bertanya. Silakan. Saya Pak ingin izin bertanya. Silakan. Untuk yang tugas individu itu jadinya terakhir dikumpulin kapan ya Pak? Kemarin kan Bapak bilang sebelum UTS. Nah, jadi kira-kira waktu pastinya kapan Pak? Sebelum UTS berarti ya tanggal UTS kan minggu depan ya. Nah, minggu depan itu jadi 7 hari dari sekarang berarti tanggal 12 ya. Ya. Iya Pak. Ya, minggu depan yang hari Seninnya. Oke Pak. Senin minggu depan tuh ya tanggal 12. Ya Pak. Jadi terakhir dikirim adalah tanggal 12. Terus Pak, mungkin izin juga kan tadi kata Bapak supaya teman-teman ngirimin tugasnya ke grup WhatsApp. Tapi mungkin kalau di grup WhatsApp takutnya terlalu banyak dan jadinya spam terus ada yang ketinggalan. Mungkin nanti akan saya buatkan link drive-nya aja ya Pak. Jadi dikumpulin jadi satu di link drive, nggak apa-apa kan ya Pak? Untuk tugas kelompok dan tugas pribadinya. Tapi yakin semua udah bikin ya? Iya, nanti. Tidak ada yang tercecer. Nah, kalau gitu jangan dikirim ke WhatsApp, tapi dikirim ke email saya. Jadi Google Drive. Oh, itu dalam bentuk Google Drive ya? Iya, link gitu nanti. Nah, nanti saya bisa langsung kasih ke Bapak. Ya, berarti saya menerima link saja ya? Iya, betul Di Pak. dalamnya ada data masing-masing tugas mahasiswa. Ya, Oke, saya setuju. Oke, nah, nanti tinggal dikirim via WA. Ya, oke Ya, Pak. Bagus. Terus untuk yang proyek kelompok kan karena di kelas C ada 32 orang kan nggak cukup tuh Pak kalau 3 orang. Jadi ada 10 kelompok, yang 8 kelompok isinya 3 orang, yang 2 kelompok isinya 4 orang. Gitu Pak. Boleh, silakan. Enggak apa-apa. Boleh. Baik Pak. Oke, silakan bertanya substansi mata pelajaran AMDAL ini. Yang masih menganggap AMDAL itu baik barang-barang aneh gitu. Silakan. Saya nggak mungkin mengukur kompetensi atau capaian pembelajaran mahasiswa itu sama seperti apa yang saya bayangkan. Harapannya Anda paham AMDAL, prosedur, prosesnya apa, filosofinya seperti apa yang wajib AMDAL, apa yang tidak wajib AMDAL. Nah, tapi dalam pelajaran saya sampaikan semua. Akan tetapi tingkat penyerapan tentunya berbeda ya, berbeda antara kuliah daring dengan kuliah luring. Kalau kuliah tatap muka, komunikasi aura saya mengajar, aura mahasiswa menerima pelajaran itu akan kelihatan. Sehingga komunikasi penyampaian informasi materi kuliah itu lebih efektif pada kondisi luring dibanding daring. Akan tetapi kalau secara ekosistem perkuliahan di zaman now, menurut saya daring itu lebih efisien. Mengapa lebih efisien? Nah, ini mungkin bagian dari pembelajaran bagi kita, dan
Anda sebagai mahasiswa kompetensinya adalah kesehatan masyarakat, tentunya juga kesehatan lingkungan, bahwa sistem atau ekosistem pendidikan sekarang saat pandemi ini memberikan hikmah bagi mahasiswa, hikmah bagi kami sebagai dosen, dan hikmah bagi orang tua, dan juga hikmah bagi pemerintah. Jadi saya melihatnya sisi positifnya perkuliahan daring ini, baik untuk pemerintah, untuk para dosen, untuk mahasiswa, dan untuk orang tua mahasiswa. Pertama adalah sistem daring itu lebih efisien secara ekonomi, efisien secara ekologis. Efisien secara ekonomi ya murah, ya, karena mahasiswa kan tidak perlu transportasi datang kuliah ke kampus. Secara ekologis, pencemaran itu berkurang karena mahasiswa tidak perlu membakar bensin datang ke kampus, tidak perlu sepeda motor, tidak perlu alat transportasi, cukup di rumah. Kemudian secara ekologis lainnya adalah bahwa ekosistem pendidikan saat ini itu hemat materi. Kan tidak perlu mengetik terus di print out kan gitu, kan nggak perlu kertas. Kalau nggak perlu kertas berarti hutan pinus tidak perlu dirambah, tidak perlu dicemari dengan tinta. Jadi mengurangi materi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan materi tinta. Nah, tinta itu kalau sudah menempel di kertas, sementara kertasnya itu sudah nggak dipakai lagi kan jadi sampah. Jadi sekaligus meminimumkan sampah. Itu ekosistem pendidikan. Tapi di lain pihak, di luar sistem ekosistem pendidikan, ya sampah seperti misalnya masker ini paling tidak 1 jadi sampah atau berapa jam jadi sampah. Sampahnya masih sifatnya non recyclable, ya tidak bisa didaur ulang dan sifatnya plastis, tidak murah terurai. Nah, itu hikmah, ya. Kemudian di samping itu orang tua bisa mengontrol putra-putrinya belajar di rumah. Dan pengeluaran orang tua juga berkurang. Sehingga dengan demikian, menurut saya ke depan ya pemerintah harus merestrukturisasi pembiayaan kuliah kalau kuliahnya masih daring. Nah, tapi saya mengusulkan untuk ilmu sosial maupun ilmu teknik yang masih bisa menggunakan daring ya sebaiknya daring. Sehingga yang luring itu hanya terbatas pada praktikum, kegiatan praktikum, kegiatan magang. Nah, itu tidak bisa daring, magang praktikum. Sehingga dengan demikian pembiayaannya hanya terfokus pada kegiatan tersebut. Nah, di samping itu bagi pemerintah kedepannya nanti kan tidak perlu menambah gedung kalau kuliahnya daring.
kuliahnya daring, ya kampus kan kosong toh, nggak perlu bangunan. Nah itu menghemat materi. Nah ini adalah sebetulnya analisis kualitas lingkungan dampak dari pada kondisi pandemik. Oke, silakan yang mau bertanya. Nah, kalau ditanyakan misalnya kegiatan apa yang tidak perlu AMDAL, tapi perlu studi lingkungan, studi kelayakan lingkungan apa? Seperti pembangunan kampus gedung kedokteran di samping gedung Fikes. Sekarang ini sedang dibangun gedung 8 lantai, gedung untuk fakultas kedokteran. Nah pertanyaannya apakah perlu AMDAL? Nah saya coba tanyakan ke pimpinan proyek, ternyata tidak AMDAL. Nah bentuknya adalah UKL. Jadi kajian lingkungannya itu adalah kajian upaya pengelolaan lingkungan dan kajian upaya pemantauan lingkungan. Jadi tidak perlu AMDAL. Nah, AMDAL itu menurut kriteria adalah AMDAL itu bagi proyek yang berdampak penting. Nah, yang dampak penting itu apa? Kriterianya, 1, kegiatan tersebut merubah bentang alam. Nah, ada 9 kriteria dampak penting. Jumlah manusia yang terkena dampak sangat banyak. Nah, sangat banyak itu kan relatif, 5 orang juga banyak. Nah, nanti dilihat persentasenya. Kalau orangnya 1 juta yang terkena dampak hanya 1 orang, berarti tidak penting. Dampaknya tetap ada, tapi tidak penting. Yang pentingnya apa? Kalau dampaknya semua orang kena, gitu. Atau setengah bagian dari penduduk, berarti dampaknya lebih penting. Nah, untuk itu perlu kajian AMDAL. Dan kajian AMDAL itu dokumennya ada 4. Pertama, dokumen kerangka acuan. Ya, kerangka acuan AMDAL. Ya, kerangka acuan AMDAL. Yang kedua adalah ANDAL. ANDAL. Analisis dampak lingkungan. Kemudian dokumen yang ketiga adalah RKL, yaitu dokumen rencana kelola lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan. Dokumen yang keempat atau yang terakhir adalah RPL, dokumen RPL atau dokumen rencana pemantauan lingkungan. Jadi ada 4 dokumennya untuk AMDAL. Tapi kalau rencana kegiatan pembangunan itu tidak berdampak penting, maka cukup menggunakan dokumen UKL dan UPL. Oke. Nah, setelah itu lolos, maka baru kemudian diberi izin lingkungan. Ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan.
Andira mau tanya? Silakan. Anissa mau tanya? Pak, izin bertanya. Silakan, ya. Pak, untuk matriks evaluasi dampak itu apakah cuma yang seperti di PPT atau ada lagi sih Pak kayak kita ngambil dari undang-undang gitu Pak? Untuk Undang-undang. template-nya gitu Pak. Maksudnya model matriknya, Iya, bentuk matriknya ya. iya Pak. Kalau di undang-undang ada, silakan gunakan itu. Jadi tidak mutlak menggunakan model, karena model itu orang suka-sukanya orang bikin model. Model matrik atau model apa? Ada model pada kuliah yang terakhir ini, yang ke-7, ada model evaluasi dampak ya. Ada yang model bagan alir, ada yang menggunakan model matrik. Nah, matrik itu ada bermacam jenis, ada matrik Fisher dan Davis, kemudian model matrik Beetle dan Columbus, ya. Dan sebetulnya banyak model-model lain. Jadi kalau misalnya Mutia mau pakai model lain, ada referensinya, silakan. Boleh. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak ansih mutlak kebenaran ada pada apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi model itu atau matriks itu kan buatan manusia ya, buatan manusia, hasil pemikiran manusia. Ya. Jadi model itu atau katakanlah itu sebuah teori. Teori itu bisa benar hari ini benar, ternyata besok salah, atau ternyata 5 tahun berikutnya salah. Atau sebaliknya, ada teori yang disampaikan hari ini, orang bilang salah itu teori. Tetapi ternyata di kemudian hari atau besok hari, teori itu ternyata benar. Nah, itu adalah filsafat, filosofi ilmu pengetahuan. Nah, lalu apa yang saya berikan? Yang saya berikan dalam bentuk materi kuliah, itu kan semua teori. Nah, di mana teori itu hari ini bisa benar, besok bisa salah. Atau teori yang saya sampaikan hari ini salah teori itu. Ternyata esok hari atau 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian ternyata itu adalah benar. Nah, untuk itu saya ingin mengatakan bahwa ekosistem perkuliahan di masa sekarang, ya masa
pandemik kita menggunakan e-learning, ya, si dosen tidak bisa lagi mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah benar. Karena mahasiswa bisa dengan bebas mencari referensi tentang AMDAL dari berbagai sumber. Tidak hanya dalam negeri, bisa juga dari luar negeri. Nah, seperti Mutia tadi katakan, Pak, model matrik itu model matrik yang dikeluarkan oleh siapa? Yang saya berikan itu, kemudian menurut Mutia atau menurut orang lain, itu sudah nggak laku lagi. Nah, muncullah konsep atau teori dari orang lain. Bentuknya matrik, tapi modelnya beda. Bisa saja. Sehingga dengan perkuliahan daring ini, semua mahasiswa itu bebas memilih materi. Nah, dengan demikian juga, si dosen juga mendapat saingan bahwa materi kuliahnya itu tidak semuanya jitu, karena ada yang lebih jitu lagi dari orang lain. Sehingga si dosen terpacu atau terpicu untuk menghasilkan bahan perkuliahan yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi tidak seperti di zaman saya kuliah dulu. Waktu saya kuliah dulu, dosennya itu menggunakan buku catatan perkuliahannya pada waktu dia kuliah, gitu. Diulang lagi ke saya. Kemudian kalau itu saya ikuti, saya berikan lagi pada Anda, pasti sudah nggak berlaku lagi. Gitu. Malah ditertawakan orang. Ini mata pelajarannya masih kuno gitu. Jadi dosen pun juga terpacu untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Memberikan materi pelajaran yang sebaik-baiknya. Yang semuanya orang bisa mengontrol. Apa yang disampaikan oleh dosen itu benar atau keliru. Jadi pertanyaan Mutia, apakah boleh menggunakan model selain model yang saya tugaskan pada tugas pembuatan matrik? Jawabannya boleh. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Yang lain, silakan. Kalau kelas ini angkatan 18 ya. Nah, angkatan 18 dan 19 itu adalah mahasiswa yang tingkat kualitasnya persaingannya masih dalam 10 besar universitas. Jadi pada sistem penerimaan mahasiswa baru, grade Anda itu berada di 10 besar universitas PTN negeri seluruh Indonesia. Tahun 19 juga demikian. Masih dalam 10 besar. Bahkan di ilmu saintex itu termasuk Kesmas ya. Itu pada posisi ke-8 malah persaingan. Jadi kualitas Anda sebagai mahasiswa UPN itu sangat baik. Yang dikhawatirkan adalah dosen. Jangan-jangan dosen masih menggunakan buku lama, teori lama, gitu. Terus tertutup untuk
menerima masukan dari pihak lain. Nah, untuk itu saya terbuka. Ya. Karena tidak boleh lagi ilmu pengetahuan itu ditutup-tutupi. Orang lain bebas menilai pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Itu tantangan bagi dosen. Oke, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini mohon maaf untuk tidak mengaktifkan kamera terkait kestabilan. Ulangi, kurang jelas. Izin menyalakan kamera terkait kestabilan jaringan, Pak. Ya, Ya, saya izin bertanya. Berarti untuk dokumen AMDAL itu yang masuk itu tadi kan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL ya, Pak. Kalau Iya. untuk PL dan UKL berarti itu tidak masuk dokumen AMDAL ya, Pak? tidak. Dia berarti dokumen sendiri begitu ya, Pak? Ya, betul. Oh, Jadi dokumen UKL, UPL itu adalah kajian kelayakan lingkungan sebuah proyek. Tapi kegiatan proyek tersebut tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Saya ulangi sekali lagi. Kalau dokumennya, dokumen kelayakan lingkungan itu berupa UKL dan UPL, maka berarti proyek tersebut atau proyek pembangunan tersebut tidak berdampak penting. Tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Nah, bagaimana kalau berdampak penting? Kalau berdampak penting, maka dokumennya harus AMDAL, studinya studi AMDAL. Yang terdiri dari 4 dokumen tadi. Nah, lalu pertanyaannya, apa itu dampak penting? Dampak penting, jadi kegiatan yang berdampak penting itu ada 9 kriteria. 9 apa 8 ya? 9 apa 8? Satu, dampak yang namanya dampak penting adalah apabila kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap jumlah manusia yang banyak. Jadi kalau banyak orang yang terkena dampak, maka dampaknya itu adalah dampak penting. Pertanyaannya lagi, banyak itu ukurannya apa? 2 kan banyak, 3 orang juga banyak, 4 orang juga banyak. Nah, apa ukuran banyaknya itu? Ukurannya adalah jumlah orang yang terkena dampak dengan jumlah orang yang tidak terkena dampak. Yang kedua adalah luas persebaran dampak. Nah, dampaknya itu meluas pada luas wilayah 2 provinsi, atau dampaknya meluas pada 1 wilayah kota. Nah, itu dampak penting. Akan tetapi dampaknya itu hanya seluas 100 meter persegi. Misalnya ada yang bunyi bising, tapi dampaknya itu luasnya hanya 100 meter persegi. Itu tidak penting. Kalau penting, dampaknya itu misalnya 10 kilo gitu. Bisingnya bisa mencapai 10 kilo.
berarti ada orang yang terganggu dalam radius 10 kilo, maka itu adalah dampaknya penting. Yang ketiga, contohnya adalah apabila proyek itu merubah bentang lahan. Dulunya bukit, sekarang menjadi tidak berbukit. Nah, itu merubah bentang alam. Berarti dampaknya penting. Dengan demikian kajiannya harus kajian AMDAL. Tidak bisa kajiannya dalam bentuk UKL, UPL. Ya, demikian penjelasan saya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Julian Aulia. Yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri.